Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, hari ini kami bersukacita merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang istimewa ini. Kami bersyukur kami merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang memberi kami anugerah, keselamatan, dan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang membuat hidup kami memiliki pengharapan dan kemenangan. Saat ini kami mau membuka hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua, hamba-Mu yang lemah terbatas, berkati kami semua dengan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca secara bergantian mulai ayat 13 sampai ayat 27. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Saya akan membacakan lebih dulu ayat 13, selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat terakhir. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara, satu kali seorang rohaniwan bertanya kepada seorang tour guide yang kebetulan adalah seorang Yahudi asli. Tour guide ini seorang Yahudi asli, ya. Rohaniwan itu bertanya begini, "Menurut kamu orang Yahudi, Yesus itu siapa?" Menurut kamu orang Yahudi, Yesus itu siapa? Dan
tour guide ini menjawab demikian. Bagi kami orang Yahudi, Yesus itu bukanlah Mesias. Dia bukan Tuhan. Bagi kami, Yesus itu hanya seorang pemuda tanggung yang idealis, yang berpikir agak lain daripada orang Yahudi pada umumnya. Ia menjadi reformator yang kalah dalam perjuangannya. Dia anak muda yang terlalu berani menentang arus. Dan akhirnya dia tergilas mati dengan sistem yang sudah dianut ribuan tahun oleh nenek moyang kami. Saudara, itu jawabannya. Andai kata kita bertanya kepada tour guide itu, menurut kamu apakah Yesus bangkit? Hampir pasti saudara dia akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Saudara, banyak pandangan yang menentang bahwa Yesus bangkit. Bukan saja dari zaman dulu, masih ada dan terus ada sampai hari ini. Orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Injil Matius sudah mengangkat isu ini. Ketika diceritakan bahwa pasukan Romawi menerima uang sogok untuk membuat cerita bohong. Make up story bahwa mayat Yesus dicuri murid-muridnya karena mereka tidak percaya Yesus yang mati itu bangkit. Karena itu banyak orang menduga dan berpikir kekristenan itu diciptakan oleh imajinasi murid-murid Yesus. Padahal Alkitab mengatakan dan kita tahu murid-murid Yesus sendiri pada awalnya tidak mempercayai kebangkitan, bahkan mereka sulit menerima kebangkitan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, tidak ada catatan di Alkitab yang menunjukkan bahwa murid-muridnya itu menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan ya hari ketiga Yesus bangkit. Tidak. Murid-murid bahkan tidak ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan menderita, mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebaliknya saudara, kalau kita tahu imam-imam kepala dan orang Farisi memiliki keyakinan yang lebih akan kebangkitan Kristus daripada murid-murid Yesus sendiri. Mereka datang kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga sebaik-baiknya. Mereka bilang begini, Tuhan, kami ingat waktu penyesat itu masih hidup, dia pernah berkata, sesudah hari yang ketiga aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Saudara, terpujilah Allah. Kebangkitan Yesus membuktikan dan menggenapi perkataan dan janji Yesus. Ia bangkit pada hari yang ketiga sehingga Paskah menjadi dasar dan pusat iman Kristen. Karena itu Paulus menuliskan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus akarnya itu tertancap pada sejarah. Sejarah mencatat, paling tidak ada dua tokoh yang kita sangat kenal, Pilatus dan Herodes, dicatat dalam sejarah. Landasan kebangkitan Yesus adalah kitab suci, Alkitab. Yesus yang bangkit, kubur yang kosong, para murid yang bersaksi, gereja yang berdiri, kekristenan yang berkembang, ada ribuan orang yang hidupnya, jutaan orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Andai kata itu kebohongan, bagaimana kebohongan itu bisa bertahan 20 abad lebih? Saat ini kita akan merenungkan sebuah perikop yang mencatat tentang dua murid yang tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus.
Kisah ini hanya dicatat dalam Injil Lukas. Bapak Ibu enggak dapat di Injil yang lain. Murid yang pertama namanya Kleopas. Murid yang kedua tidak disebutkan namanya. Perhatikan ayat 13. Pada hari itu juga. Maksudnya hari apa ini? Maksudnya pada hari itu juga, yaitu pada hari Paskah. Hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. 2 orang murid pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jaraknya 7 mil dari Yerusalem. Kurang lebih 11 kilometer. Kalau dari Samrat ya kira-kira mungkin sampai Kairagi begitu boleh ya. Saudara, Emmaus itu bukan kampung terkenal. Namun Lukas sengaja mencatat nama kampung ini supaya membuktikan peristiwa ini betul-betul terjadi. Perjalanan ke Emmaus sebetulnya bukan perjalanan pulang kampung semata-mata. Meskipun Emmaus adalah kampung dari 2 murid ini. Tapi sebetulnya sebuah perjalanan yang melarikan diri dari kenyataan. 2 murid ini meninggalkan para murid yang lain yang berada di Yerusalem. Perjalanan ke Emmaus sesungguhnya adalah sebuah perjalanan yang sangat berat. Mereka berjalan dalam keadaan sedih, hopeless, traumatis. Karena guru dan pahlawan mereka sudah mati disalib. Yesus yang mereka kasih dibunuh sebagai seorang penjahat. Dan itu sebabnya harapan mereka tentang Yesus yang Mesias yang akan mengubah dunia itu akan hancur. Menurut saudara, apakah 2 murid ini belum mendapat informasi bahwa Yesus sudah bangkit dari murid-murid yang lain? Mereka sudah mendengar berita Yesus bangkit. Mereka sudah mendengar berita kubur yang kosong, tapi mereka nggak percaya. Mari kita lihat selanjutnya, cerita ini katakan demikian. Kisah ini katakan orang ketiga yang datang kepada mereka adalah Yesus. Alkitab mengatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Ada yang mengatakan, oh mungkin itu cahaya silaunya matahari sehingga mereka nggak mengenali Yesus. Secara kesedihan mereka membuat mereka tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. 2 orang murid ini waktu mereka jalan ke Emmaus, bagi mereka Yesus masih ada dalam kubur. Bagi mereka Yesus itu sudah mati di Yerusalem. Dan kedua murid ini pikiran mereka terus menerus tentang Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah kalah. Dan saudara, sebetulnya kalau kita melihat mereka itu sedang bercakap-cakap, topik pembicaraan mereka tentang Yesus. Dan Yesus sendiri sudah ada bersama-sama dengan mereka, namun mereka tidak mengenali Yesus. Saudara, bisa dipahami bahwa tekanan, goncangan, peristiwa yang membuat mereka trauma itu begitu mendominasi, menguasai hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Sehingga mereka betul-betul tidak bisa mengenali. Alkitab menuliskan muka mereka muram. Mereka sedih. Pasti langkahnya berat. Pasti kata-kata mereka itu pahit. Mereka terpukul. Mereka syok. Mereka berduka. Secara kehidupan memang sering kali membuat kita bisa kecewa. Kita sering kecewa kepada orang lain. Kita sering kecewa kepada keadaan yang kita alami. Tapi sering kali yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kekecewaan itu terlalu menguasai, mendominasi pikiran, hati dan perasaan kita lebih daripada perkataan Tuhan, lebih daripada janji-janji Tuhan.
Sehingga yang namanya masalah, kesulitan, penderitaan itu seakan-akan menutupi, menghalangi mata kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Seperti kedua murid itu, mereka tidak bisa mengenali Dia, tidak bisa mendengar suaranya. Saya kasih dalam Tuhan, karena murid-murid ini begitu dikuasai dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Bukankah Yesus berkali-kali mengatakan bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Setelah yang namanya masalah, yang namanya pergumulan itu real, nyata, kita hadapi. Namun Alkitab mengatakan juga bahwa janji Tuhan, firman Tuhan ini juga real, nyata. Kita bisa alami. Bahkan firman Tuhan lebih real, lebih nyata daripada seluruh masalah dan pergumulan kita. Bukankah Alkitab mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Secara firman Tuhan selanjutnya ayat 17 dikatakan Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Lalu Kleopas menjawab, apakah engkau orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Ada peristiwa besar, heboh di Yerusalem dan engkau tidak tahu? Seperti kita saudara hari-hari ini, siapa yang tidak tahu corona? Siapa yang tidak tahu COVID-19? Yesus bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Lalu mereka menjawab, Yesus orang Nazaret. Sebenarnya Dia itu orang baik. Dia adalah nabi yang berkuasa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami menyalibkan Dia. Ayat 21 perhatikan. Padahal kami dulu mengharapkan Dia yang membebaskan kami dari penjajahan Roma. Mereka berharap Yesus yang akan memimpin mereka melawan Herodes. Mereka punya cita-cita suatu hari nanti Yesus yang akan memimpin mereka untuk melawan Pilatus. Tetapi saudara, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus diserahkan ke Pilatus dan Herodes untuk dihukum mati. Saudara, itu berarti apa yang mereka harapkan tidak mungkin terjadi. Apakah tujuan Yesus datang ke dunia? Apakah Yesus lahir untuk memimpin mereka melawan Pilatus? Apakah Yesus datang ke dunia ini untuk memimpin mereka melawan Herodes? Bukankah Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini? Saudara, yang Mesias versi mereka adalah Mesias politik yang akan membebaskan mereka. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan mati, habis semua harapan mereka. Mereka jadi sedih, kami pikir, kami harap, hopeless. Kalau pada zaman itu Mesias politik yang diharapkan, pada hari ini mungkin banyak orang berharap Yesus adalah Mesias ekonomi, Yesus adalah Mesias bisnis, Yesus adalah Mesias kesembuhan, Yesus adalah Mesias kesuksesan. Sehingga kalau itu tidak terjadi, kalau harapan itu tidak terpenuhi, menjadi kecewa. Tuhan yang disalahkan. Saudara, apakah selama ini dalam kehidupan kita, semua pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, segala sesuatu pengharapan kita berdasarkan firman Tuhan. Tapi banyak dari kita menjalani hidup dengan iman buatan kita sendiri. Iman buatan kita sendiri dengan konsep kita sendiri. Bukannya berusaha ikut apa kehendak Tuhan, mau cari tahu apa maunya Tuhan, tetapi mengikuti kehendak sendiri. Kleopas cerita tentang berita yang beredar Yesus hidup, kuburnya kosong, tapi mereka nggak percaya. Dan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Dua murid ini begitu bodoh, lamban untuk mengerti, bahkan bukti yang terang benderang itu sudah di depan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat dan mengenali. Saudara, kata bodoh di dalam Alkitab bukan mengandung arti tidak pandai. Kata bodoh di sini juga
bukan artinya menghina, ya. Kata bodoh di Alkitab selalu dipahami secara rohani, bukan intelektual. Merupakan satu gambaran deskripsi tentang keadaan rohani seseorang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, yang lamban, yang tidak paham akan perkara-perkara rohani. Ketika dua murid ini tidak mengenali Yesus, apa yang Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus menunjukkan bukti tangan yang berlobang seperti dia menunjukkan kepada Thomas sehingga Thomas percaya? Kalau mereka nggak percaya, bukankah Yesus bisa membuat mujizat air menjadi anggur supaya mereka percaya, oh ini Yesus. Bukan saudara, apa yang dia lakukan? Perhatikan ayat 27. Yang Yesus lakukan, ia menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci, kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi sampai mereka mengerti. Saudara, betapa Yesus sangat sabar terhadap murid-murid yang bodoh, yang lamban, yang lambat hati, mengerti perkara-perkara kebenaran. Ketika dalam bagian ini juga saya merenungkan, Tuhan, saya ini juga sering bodoh, meskipun saya hamba Tuhan, saya bodoh, saya lambat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan Yesus mengingatkan kembali, menjelaskan, menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Dan sebelum mata mereka terbuka, ya nanti di ayat selanjutnya mereka mengenali Yesus. Yesus tidak membangun iman dua murid ini dengan mujizat-mujizat, tidak. Yesus tidak membangun iman kedua murid ini dengan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Meskipun pribadi yang luar biasa itu sudah di hadapan mata mereka. Namun supaya iman mereka bertumbuh, supaya mereka bisa percaya, supaya mereka bisa kuat, yang Yesus lakukan adalah membangun, meneguhkan, menjelaskan tentang kitab suci. Dan ini yang Paulus katakan, bukan? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kepada Tuhan sangat penting, saudara. Iman bahwa Tuhan itu selalu hadir, menyertai saya, membuat kita tidak perlu merasa takut, tidak khawatir, tidak cemas berlebihan, sehingga imun tubuh kita tidak menjadi turun. Iman kepada Tuhan diperlukan sehingga meskipun terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dalam kehidupan ini saudara, tidak semua bisa dilihat dengan mata jasmani. Ada banyak hal kita perlu iman untuk melihat dengan mata rohani. Dengan mata rohani. Karena itu firman Tuhan penting sekali Bapak Ibu. Tiap hari harus baca firman. Pendeta Billy Graham yang menjadi penasehat beberapa presiden Amerika. Satu kali wartawan menanyakan, apa rahasianya keberhasilannya Pak Pendeta bisa menjadi penasehat presiden Amerika. Dan Billy Graham mengatakan rahasianya 3. Yang pertama, read the Bible. Yang kedua, read the Bible. Yang ketiga, read the Bible. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa sesibuk-sibuknya saudara. Utamakan baca firman Tuhan setiap hari. Ya, ada ungkapan saya senang sekali tiap pagi saya selalu ingat, no Bible, no breakfast. No Bible, no smokol. Saudara, bahaya loh saudara, orang yang hatinya kosong, tidak ada firman. Sesungguhnya betapapun buruknya kondisi kita saudara, tapi
Tetapi kalau kita masih bisa baca firman, kita bisa merenungkan firman Tuhan, itu menimbulkan iman. Ya, sehingga hati kita menjadi tenang, kita bisa jadi kuat, kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu jangan bosan baca firman Tuhan. Jangan bosan mendengar khotbah, supaya kita tidak jadi murid-murid yang bodoh dan lamban hati. Saudara, namun hari-hari ini banyak orang Kristen menganggap firman Tuhan itu enggak penting lah. Kekristenan itu kuno, Alkitab itu buku sejarah, sudah kadaluarsa. Dulu memang Yesus hidup, dulu memang Yesus penuh kuasa melakukan mujizat. Dulu Alkitab memang sumber kebenaran, tapi sekarang saya cari jawaban semua ada di Google, bukan? Tapi sesungguhnya segala sesuatu di luar Tuhan, di luar firman Tuhan mengecewakan. Pengharapan yang sejati kita hanya bisa menemukan di dalam Tuhan dan firman-Nya. Saudara, bukankah seperti dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus? Hari ini saudara dan saya pun sedang menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan di tahun 2021. Bukankah kehidupan ini adalah sebuah perjalanan? Dan dalam perjalanan itu ada pengalaman-pengalaman pahit, ada kekecewaan, ada air mata, ada duka cita, bahkan sering kali kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan. Saudara, dua murid ini meninggalkan Yerusalem karena kecewa. Mereka meninggalkan murid-murid yang lain. Mereka lari dari kenyataan. Mereka meninggalkan rekan-rekan mereka yang lain dan mereka berjalan ke Emmaus. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini karena kecewa meninggalkan ibadah, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan. Hari ini tidak penting ke gereja, tidak penting beribadah. Jarang-jarang ibadah pun tidak apa. Aku banyak masalah, aku banyak pergumulan. Nanti kalau masalahku sudah selesai, aku akan ke gereja. Saudara, justru makin banyak pergumulan, makin jauh kita dari persekutuan, kita makin jauh dari Tuhan, iman kita makin lemah. Tetapi ketika kita makin dekat dengan Tuhan, makin setia beribadah kepada Tuhan, kita akan menjadi kuat dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, ayat 28 dan 29 dikatakan demikian. Mereka mendekati kampung Emmaus yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 29 ini menginspirasi pendeta Henry Francis pada tahun 1847 menulis sebuah lagu yang indah, Abide with Me. Sebuah lagu yang sangat dikenal orang-orang Kristen. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, kawanku kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Ayat ini menginspirasi lagu Abide with Me. Tinggal sertaku. Ini doa kita. Tuhan, tinggallah bersama kami. Tuhan, tinggallah bersama keluarga kami, rumah tangga kami. Karena tanpa penyertaan Tuhan, perjalanan hidup ini berat, saudara. Tuhan, tinggallah bersama kami. Kita baca ayat 30.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dalam ayat 32 kitab menceritakan bagaimana hati mereka dibuat berkobar-kobar. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Setelah berjumpa dengan Yesus, dua orang yang tadinya dipenuhi dengan duka cita, dipenuhi dengan kekecewaan, kini mereka mengalami sukacita. Mereka punya kekuatan, mereka bersemangat menyampaikan kabar tentang Yesus yang bangkit. Tenaga mereka jadi segar kembali. Tidak tunggu besok hari, tidak perlu istirahat dulu. Mereka langsung kembali ke Yerusalem malam itu juga. Berjalan 7 mil, 11 kilometer lagi. Saudara perhatikan dalam Alkitab. Perjumpaan dengan the risen Lord membuat hidup mereka diubahkan. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu mencelikkan mata iman mereka. Membuat hati mereka berkobar-kobar. Soalnya dalam Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang ketemu dengan Tuhan, hatinya berkobar-kobar, mata rohaninya terbuka. Saudara, jangan hanya puas dengar firman, jangan hanya senang mendengar khotbah-khotbah, jangan hanya senang mendengar kesaksian-kesaksian orang, bagaimana Tuhan menolong mereka. Jangan hanya punya iman kata orang, tetapi saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara harus berjumpa dan punya pengalaman dengan Tuhan sendiri. Saya yang kasih di dalam Tuhan. Sehingga Ayub katakan demikian. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi kini mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, dua murid ini pulang ke Emmaus. Berjumpa dengan the risen Lord. Tuhan yang bangkit. Saudara berpikir, kalau mereka nggak ketemu Tuhan, kalau mereka nggak jumpa dengan Yesus, apa jadinya hidup mereka? Yesus yang berjalan bersama dua muridnya ke Emmaus adalah pribadi yang sama, yang hari ini juga berjalan bersama-sama dengan kita. Dia kawan kita yang kudus, dia menemani perjalanan hidup kita. Ada saatnya kita mengalami Emmaus dalam hidup, yang membuat kita tidak sanggup lagi. Namun the risen Lord, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, akan menguatkan saudara, akan memberi saudara kelegaan. Saudara, ketika hari ini kita dalam perayaan Paskah, Kristus yang bangkit dan menang, menyertai perjalanan hidup kita, memberi kita kelegaan, memberi kita kemenangan, karena Dia sungguh hidup. Kristus hidup. Kini tetap hidup. Ia di dekatku, ia sertaiku di jalan yang kutempuh. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian ini sebagai respon terhadap firman Tuhan. Kristus hidup, kini tetap hidup. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau berbahagia hidupnya. Mari berdoa, Tuhan Yesus tolong kami mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami, mengalami kuasa kebangkitan dan kemenangan-Mu. Kiranya kuasa-Mu mengubah, memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan menang, kami berdoa. Amin.